Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita senantiasa dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat berupa sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika di SMP Indonesia. Baik, anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca doa munajat bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni. Allahumma amin. Baik, anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab lingkaran, ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait sudut pusat dan sudut keliling, ya. Nah, kemarin sudah diberikan tambahan terkait materinya, ada beberapa yang berbeda gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tentang sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Gitu. Jadi materi sebenarnya adalah tentang panjang busur dan luas juring. Tetapi panjang busur dan luas juring itu di sini ada hubungannya dengan sudut pusat. Nah, apa hubungannya? Mari kita simak bersama. Oke, jangan lupa siapkan buku catatannya karena nanti akan ada materi yang harus kalian catat. Begitu ya, anak-anak sekalian. Baik. Hubungan sudut pusat dan panjang busur dan luas. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada dua potongan ya di lingkaran ya, yaitu dengan sudut alfa, potongan dan sudut alfa, dan potongan dengan sudut pusat beta. Kemudian ini dia. Besar sudut AOB, ini ya AOB, itu sama dengan, jadi ini perbandingannya, sama dengan panjang busur AB. Nah ini, jadi kalau besar sudut ini, AOB, itu dia sama dengan nanti dengan ini, bukan sama dengan ya, nanti dia mengacu ke rumus untuk mencari panjang busur AB. Kemudian nanti juga ada hubungannya dengan luas juring AOB gitu. Jadi sudut pusat AOB itu dia berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di bagian bukan sebutnya ya, tapi bagian AOB ini. Terus sebaliknya COD, ya, besar sudut COD nanti ada hubungannya dengan panjang busur CD. Nah ini panjang busur yang melengkung ya. Panjang busur dan luas juring COD juga. Gitu. Jadi ini terkait penggunaan sudut pusat terhadap panjang busur dan luas juring. Jadi ada hubungannya, sangat ada hubungannya. Next. Nah, jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya, nah, seluruh sudut pusat itu artinya 360 derajat. Gitu ya. 360 derajat. Nah, seperti ini kira-kira ya, gambar seperti ini. Nah, gini. Nah, perhatikan ya sini ya. Nah, besar sudut AOB ini ya, sudut AOB ini berbanding 360 sama dengan panjang busur AB ini per keliling lingkaran. Nah, jadi besar sudut AOB ya per jadi
ini misal kita hilangkan dulu, misal kita blok dulu ya. Kita fokus ke panjang busur dulu. Bentar, yang ini di blok dulu. Oke. Nah, kita fokus ke sini dulu. Kemudian untuk mencari panjang busur caranya gimana? Karena ini sama dengan, ingat ya, persamaan. Kalau ada sama dengan kayak gini dan ada perperan kayak gini, itu kita kali silangkan kalau mau mencari salah satunya. Misalnya kita mau mencari panjang busur. Nah, mau mencari panjang busur. Maka caranya gimana? Yang keliling lingkaran ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke area sebelah. Ketika pindah melewati sama dengan, maka kita kalikan. Kenapa kali? Karena di sini dia berada di bawah. Maka artinya dia pindah ke sini dia berada di atas. Kalau di atas itu dia dikalikan. Nah, gitu. Artinya gimana? Besar sudut AOB per 360 dikali rumus ya, rumus keliling lingkaran. Oke. Biar enak lihatnya. Jadi untuk mencari panjang busur AB itu sudut AOB, sudut AOB per 360 dikali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran. Ini dikasih rumus RMS, rumus keliling lingkaran. Nah, jadinya nanti sudut AOB per 360 kali lingkaran apa? 2 pi R. Begitu. Nah, jadi dikalikan. Kemudian kita masuk ke, jadi begitu ya, untuk mencari panjang busur. Jadi panjang busur itu sebenarnya dia mengacu pada keliling lingkaran. Cuman dia dari keliling lingkaran ini dikalikan sudut pusat per 360. Artinya sudut pusat ini adalah sudut yang berada di wilayahnya yang ingin kita cari panjang busurnya. Itu per 360. Nah, sekarang kita ke yang luas juring. Ini ikut dulu. Biar nggak bingung ya. Oke. Nah, sekarang ke luas juring. Kalau luas juring bagaimana? Luas juring sama. Luas juring AOB. Kalau luas juring itu dia fokus berada di dalam. Gitu. Dia area yang akan kita cari, luas area yang kita cari. Kalau panjang busur itu adalah garis pinggirnya aja. Nah, kalau panjang busur ini ya, itu yang ini. Ini panjang busur. Terus kalau yang dalam ini namanya luas juring. Nah, sekarang luas juring. Luas juring sama. Jadi dia tinggal sudut AOB per 360 dikalikan berapa? Dikalikan apa? Dikalikan luas lingkarannya. Luas lingkarannya berada di bawah. Nah, karena ada sama dengan, maka kita kali silangkan. Kita kali silangkan ke sini, ke area yang di sebelahnya. Maka ini dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini maksudnya adalah rumusnya, rumus luas lingkaran. Maka sama dengan sudut AOB
per 360 dikali pi R kuadrat. Gitu. Jadi terkait dengan panjang busur dan luas juring itu seperti itu. Logikanya untuk biar mudah dalam memahami, panjang busur selalu identik dengan keliling lingkaran, luas juring selalu identik dengan luas lingkaran. Jadi panjang busur dengan keliling, luas juring dengan luas lingkaran. Luas panjang keliling. Nah, gitu. Dibalik-balik harus tahu. Ya. Oke, kita next. Tuh. Nih. Tadi ya. Nah, ini. Yang dimaksud lingkaran tadi rumusnya, dan lingkaran itu adalah rumusnya juga. Oke, saya hapus dulu. Contoh dua langsung. Contoh dua. Satunya nggak tahu kemana. Nah, ini. Pada gambar di samping, panjang busur AB 40 cm. Nah, kita latihan ya. Panjang busur AB 40 cm. Sudut AOB adalah 50 dan COD adalah 80. Soalnya, hitunglah panjang busur CD. Itu ya, panjang busur CD. Pembahasan. Ini silahkan kalau ada contoh seperti ini, kalian lihat cara pengerjaannya. Ya, pahami cara pengerjaannya, kalau bisa kalian catat cara pengerjaannya. Biar kalian tahu cara untuk mengerjakan soal-soal kayak gitu. Ya. Nah, busur AB sama dengan 40, sudut AOB 50 dan COD 80. Maka ke yang awal tadi, ketika besar sudut, maka dia perbandingannya dengan besar sudut. Kemudian kalau ada panjang busur, dia juga perbandingannya sama panjang busur. Gitu. Ini soalnya ingin mencari panjang busur yang satu dengan diketahui panjang busur yang lain. Kalau yang rumus tadi itu sudut ingin mencari panjang busur, tapi hanya diketahui sudutnya saja. Nah, sudut dan R-nya ya. Nah, sekarang sama-sama kita ketahui panjang busur sama panjang busur. Oke, kita masukkan. Besar sudut AOB per besar sudut COD. Nah, ini dibandingkan. Oke, sudut AOB miliknya siapa? Sudut AOB miliknya panjang busur AB. Maka panjang busur AB dimasukkan 40. Nah, panjang busur CD kita nggak tahu, maka dicari. Kalau udah ada sama dengannya, maka kita tinggal kali silangkan. Kali silangkannya gimana jadinya? Kali silangkannya jadi gini. Ini ya. Jadi ini bentuk panjangnya ya yang kayak gini. Jadi kali silangkannya adalah X-nya itu harus di atas, nggak boleh di bawah. Jadi dia harus jadi pembilang, nggak boleh jadi penyebut. Maka X-nya kita kalikan silang ke bagian yang ke bagian yang kiri ya. Sini dan ini kita pindah ke sini. Maka 50 derajat ya kali X sama dengan 40 kali 80. Nah, X-nya adalah 40 kali 80 per 50. Sama dengan berapa di sini? Di 40 kali 80 per 50. Hasilnya 64. Itu ya. Jadi nggak bisa langsung kayak gini, enggak. Tapi harus ini dikalikan ke sana dulu. Nah, ini dikali silangkan dulu. 50 ini kali ke sana. Ini kalikan ke sana. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita cari X-nya. Lanjut. Silahkan dicatat ya. Nanti di pause.
Contoh 3. Nah, sekarang posisinya adalah sendirian, dia enggak double. Pada gambar di samping, panjang jari-jari adalah 20 cm. Sudut AOB adalah 54. Hitunglah ini 1 luas juring AOB, 2 panjang busur AB. Dia sudah diketahui jari-jari, dia sudah diketahui sudut pusat. Maka kita bisa menghitung luas juring dan panjang busur. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Oh, sudah ada. Diketahui AOB dan jari-jari, sudut AOB dan jari-jari, maka kita masukkan ke sini. Luas juring OAB per luas lingkaran, gitu ya. Kemudian besar sudut AOB 360. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa masukkan semuanya. Besar AOB sudutnya berapa? 54 per 360. 360 ini dari mana? 360 ini adalah dari sudut yang ada dalam lingkaran. Itu ya, sudut pusat, sudut total sudut yang ada dalam lingkaran itu 360. Nah, dia muter gitu ya, muter itu 360. Nah, sama dengan X per PR kuadrat. Luas juring yang akan kita cari belum tahu. Disebutkan dengan X, kemudian luas lingkaran itu dengan rumusnya. Nah, ini 54 dibagi 360 itu disederhanakan dulu. Nah, kemudian akhirnya ketemu 3 per 20 sama dengan X per 3 14 kali 20 kuadrat. X sama dengan 3 kali 1, 2, 5, 6 bagi 20. Jadi ini dikalikan ke sana ya. Yang ini hasil ini itu dikalikan ke sana. Nah, itu hasilnya adalah 188,5. Jadi luas juring OAB adalah 188,4 cm. Nah, gitu. Itu luas juring. Kemudian yang belum dicari adalah dari panjang busur. Nah, diketahui lagi, jelaskan. Nah, panjang busur selalu ada hubungannya dengan keliling lingkaran. Nah, dia bagian dari keliling lingkaran, gitu ya. Oke, persamaannya kayak gini. Nah, gitu. Kemudian besar AOB sudutnya berapa tadi? 54 dan 360. 360 adalah sudut total lingkaran. Kemudian panjang busur AB kita X karena kita nggak tahu. Kemudian keliling lingkaran 2 PR rumusnya. Gitu ya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, I-nya kita pakai 3,14 karena apa? R-nya bukan kelipatan 7. Ya. Jadi kalau bukan kelipatan 7 R-nya, P-nya pakainya 3,14. Oke. Next, X-nya sama dengan ini. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu kalikan ke sana. Hasilnya 18,84. Latihan soal. Nah, ini teman-teman semua, latihan soalnya. Latihan soal. Jadi untuk materi yang terkait panjang busur dan luas juring itu sudah selesai ya. Ya, untuk panjang busur dan luas juring sudah selesai. Jadi nanti harapannya itu tadi, jadi cuma sedikit materinya, tapi insya Allah penerapannya akan banyak banget dan bentuk soalnya itu macam-macam. Jadi ya, teman-teman harus dibanyakin untuk latihan soal. Oke, latihan soalnya nanti akan langsung upload di Google Classroom aja ya, sehingga kalian langsung melihat. Gitu. Nah, gitu anak-anak sekalian untuk pelajaran hari ini semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah kefahaman kita terkait matematika di SMP. Itu anak-anak sekalian, semoga berkah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.